Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Indra Anggraini dari kelas F Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung kinerja portofolio dengan menggunakan 3 metode, yaitu Index Sharpe, Index Trainer, dan Index Jensen. Di sini sudah ada data selama 8 periode, ada return portfolio A, B, C, ada return market dengan rata atas bunga investasi bebas risiko dengan simbol RF. Di sini dari 8 periode dan data, kita akan mencari rata SDPI dan beta PI. SDPI adalah standar deviasi dari return portofolio, beta PI adalah risiko pasar, beta portofolio. Langsung saja kita akan mencari rata dari return portofolio A. Caranya yaitu sum dari semuanya, dari periode pertama sampai periode terakhir, periode ke-8, kemudian dibagi dengan jumlah periode yaitu 8. Nah, tinggal kita drag sampai ke rata bunga investasi. Selanjutnya yaitu SDPI, standar deviasi portofolio. Nah, di sini kita akan mencari standar deviasi portofolio dari return portofolio A. Rumusnya yaitu STDIV. Di sini kita tinggal drag dari periode pertama sampai ke 8, terus ditutup kurung. Nah, karena sama semua rumusnya, jadi tinggal kita drag sama. Untuk yang rata atas bunga investasi bebas risiko, di sini tidak ada standar deviasinya untuk portofolio, jadi tinggal kita kosongi pakai strip. Nah, kemudian beta portofolio atau risiko pasar dari portofolio A bisa dicari dengan menggunakan rumus slope dalam kurung, dibuka kurung, kemudian return portofolio A di drag, titik koma, kemudian kita input return marketnya, rata return pasar, kemudian tutup kurung. Nah, yang ini berhubung dalam kolom ini nilainya tidak sama semua, jadi tidak bisa di drag, jadi kita harus manual memasukkan angka-angkanya. Titik koma, input yang nilai return marketnya, tutup kurung. Yang ini juga sama, slope, buka kurung, slope, buka kurung, drag dari RM karena dia sebagai pembanding, jadi dia diinput 2 kali di sini. Diinput 2 kali, tutup kurung. Oke, di sini dia hasilnya jadi 1. Nah, sama dengan standar deviasi tadi, di beta portofolio ini tidak ada nilainya, jadi di strip. Nah, ketika sudah ketemu semuanya, kita beralih ke cara menghitung kinerja portofolio dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu Index Sharpe. Di sini sudah ada rumusnya. Rumusnya yaitu return portofolio dikurangi dengan rata atas bunga investasi dibagi dengan standar deviasi. Tinggal kita masukkan. Di sini RPI yang return portofolio A, ratanya itu ini 18,375. Di dalam kurung dulu sebelumnya, dikurangi dengan RF, ratanya ditutup, lalu dibagi dengan SDPI. Nah, ini juga sama, ratanya dikurangi RF, dibagi dengan SDPI portofolio B.
C dikurangi RF dibagi SDPI return market masalah ini dikurangi RF dibagi dengan SDP. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa indeks Sharpe yang dengan portofolio kinerja paling tinggi yaitu portofolio C, yaitu 0,4 sekian-sekian. Beralih ke indeks trainer, di sini rumusnya sama, tetapi bedanya dibagi dengan beta portofolio. Yang tadi adalah standar deviasi, di sini beta portofolio. Tinggal kita masukkan rumusnya, rata dikurangi dengan RF dibagi dengan beta, dan juga yang B dikurang RF dibagi beta, yang portofolio C dikurang RF dibagi beta, rata dikurang RF ditutup dibagi betanya 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kinerja portofolio paling tinggi yaitu terletak pada trainer portofolio A, yaitu 17,359. Selanjutnya kita beralih ke indeks Jensen, metode terakhir. Di sini rumusnya agak beda karena kita sudah memasukkan rata return pasar. Jadi langsung dimasukkan RPI, rumus return portofolio A, ratanya dalam kurung, rata dikurang RF, tutup, dikurang lagi, RM, dimasukkan rata RM-nya, dikurangi dengan RF. Kemudian dibagi dengan beta. Beta return portofolio A, karena yang dicari adalah Jensen portofolio A. Nah, dibagi RF, dikurang RF, dikurang lagi RM, kemudian dikurang lagi dengan RF, dibagi beta di portofolio B. RP di portofolio C, dikurang RF, dikurang lagi RM, dibagi beta portofolio C, kemudian yang terakhir yaitu return pasar, RF, tutup, dikurang dengan RM, dikurang lagi dengan RF, ditutup lalu dibagi dengan beta di return market, yaitu 1. Hasilnya akan 0. Baik, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa indeks Jensen kinerja portofolio yang paling tinggi yaitu terletak pada Jensen portofolio A, yaitu 6,11 sekian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.